السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقريرا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على حبيبك وأسواتنا وقدواتنا وسيدنا المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita di kitab Khawatirul Qur'aniyah, masih dalam surah Maryam. 2 minggu yang lalu kita membahas yaitu subhanallah, ternyata baik Nabi Yahya alaihissalam maupun Nabi Isa alaihissalam ada 3 pokok dakwah yang disampaikan. Yaitu yang pertama adalah untuk senantiasa beribadah kepada Allah dalam artian mendirikan salat. Ini adalah pokok penting Bapak Ibu dalam mengestafetkan atau mewariskan keluarga soleh. Artinya keluarga soleh ini akan terwujud apabila ada pendidikan salat di dalam mendidik anaknya. Kemudian pokok yang kedua adalah wa'atuz zakah. Dalam artian di sini adalah berbagi. Hubungan dengan Allah baik, maka hubungan sesama makhluk, sama manusia pun baik. Dan yang ketiga adalah yaitu berbakti kepada orang tua. Baik Nabi Zakaria, baik Nabi Isa mempunyai tugas yang sama. Dan ini yang terakhir kita bahas adalah ketika Nabi Isa masih kecil, masih bayi, ditakdirkan oleh Allah bisa berbicara. Qala inni Abdullah. Nabi Isa mengatakan, aku ini adalah hamba Allah. Sekaligus membantah apa yang menjadi pernyataan orang-orang yang tidak seakidah dengan kita, yang mengatakan Nabi Isa adalah anaknya Allah. Na'udzubillah. Kemudian dalam keterangan Nabi Isa, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku diberikan oleh Allah kitab dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu. Dan aku dijadikan oleh Allah, diberkati dimanapun aku berada. Wa awsani, dan aku diberi wasiat oleh Allah bis salati waz zakati ma dumtu hayya, untuk melaksanakan salat dan membayarkan zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati, dan berbakti kepada ibuku. Kenapa ibuku dalam sini tidak ada ayah? Karena memang takdirnya Nabi Isa lahir atas kehendak Allah tanpa melalui proses ilmu biologi yang kita ketahui. Nah, artinya berbakti kepada orang tua. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah menjadikan aku tidak menjadi orang sombong lagi celaka. Maka dalam surat Maryam adalah surah yang paling banyak membahas berbakti kepada orang tua. Tadinya Nabi Zakaria, sebelumnya, sekarang Nabi Isa pun menguatkan pernyataan Nabi Yahya, yaitu berbakti kepada orang tua. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjut kisah di dalam surah Maryam ini mengisahkan antara ayah dengan anak. Kalau duanya sebelumnya antara bapak dengan anak, kemudian Nabi
Isa antara anak dengan ibu. Nah, sekarang antara anak dengan bapak. Yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya. Bapak Ibu mungkin sudah tahu, ya. Bapak Ibu sudah memaklumi bahwa ayahnya Nabi Ibrahim ini bernama Azar dan dia adalah pembuat berhala. Dan ayahnya termasuk orang yang menyembah berhala. Namun ayat ini bertutur mengenai kisah yang kalau Nabi Zakaria dengan Yahya ini sejalan, ya. Nabi Isa dengan ibundanya sejalan, sama-sama orang beriman. Sekarang justru bertolak belakang antara bapak dengan anak yang tidak seakidah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim dalam hal ini mendakwahi bapaknya, ya, yang masih kafir, namun adabnya sebagai anak, tata keramanya sebagai anak tetap dia jaga, walaupun ayahnya seorang kafir. Maka ini dituangkan di dalam surah Maryam ayat 42-43, yang mana Nabi Ibrahim menuturkan kepada ayahnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya abati lima ta'budu la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku sayang, kenapa engkau justru menyembah benda yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan tidak bisa memberikan kecukupan apapun kepada engkau? Ya abati, wahai ayahku sayang, inni qad ja'ani minal ilm. Wahai ayahku sayang, ketahuilah, aku didatangkan oleh Allah yaitu ilmu malam ya'tika, yang tidak didatangkan kepadamu. Fattabi'ni, ikutilah aku, ahdika siratan sawiyya, aku akan menunjukkan engkau kepada jalan yang lurus. Namun Bapak Ibu ini rahmati oleh Allah, apa yang kita ambil di sini? Walaupun ayahnya seorang kafir, tapi seorang anak tetap memperhatikan adab berbakti kepada orang tua. Kendati pun dia seorang nabi dan ayahnya seorang kafir, tapi adab tetap dikemukakan. Artinya di dalam Islam, seorang anak yang berilmu sekalipun ketika memberikan suatu hal yang baik kepada orang tuanya, tetap mengedepankan adab, tetap menyampaikan dengan tata krama yang sesuai. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah adab berdakwah, ya, kepada orang yang lebih tua. Terlebih lagi mereka adalah bagian daripada keluarga kita. Kadang-kala orang menyampaikannya dengan akhlak yang buruk, karena dia berilmu lalu dengan mudahnya menjatuhkan orang lain, ya, tidak berdialog dengan sopan dengan orang tuanya. Dan perhatikan dengan cermat apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada bapaknya, ya abati. Kata-kata ya abati ini Bapak Ibu sebenarnya kata-kata yang subhanallah dalam bahasa Arab yang paling lembut. Wahai ayahku sayang. Ya, kalau tanpa penghormatan mungkin ya abi saja, ya abi. Tapi ini ya abati, panggilan sayang. Wahai ayahku sayang, la ta'budi syaitan, jangan engkau menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiya. Ketahuilah ayah, bahwasanya syaitan itu, ya, malah ia memaksiati Rabbnya. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabu minar rahman. Wahai ayahku sayang, aku mendakwahi engkau, tak lebih tak kurang adalah kekhawatiran engkau disiksa oleh Allah yang Maha Pengasih. Fatakuna lisyaitan waliya, dan engkau menjadi kawan bagi syaitan. Karena kesopanan penghormatannya kepada ayahnya yang demikian tinggi, namun karena ayahnya kufur ataupun sesat, Allah memuliakan Nabi Ibrahim dengan keturunan yang baik. Kalau kita lihat di surah Maryam ini, jawaban bapaknya memang tidak menyenangkan, walaupun disampaikan dengan bahasa yang sopan. Tapi Nabi Ibrahim
tetap mengedepankan adab terhadap orang tuanya, kendati pun ayahnya tidak menerima. Nah, akan tapi kalau kita lihat buah kesabaran Nabi Ibrahim, kendati pun ayahnya tidak mau menerima dakwahnya. Karena hidayah ini urusan Allah. Ya, kita lihat Nabi Nuh alaihissalam, anaknya tidak dapat hidayah. Ya. Nabi Lut alaihissalam, istrinya tak dapat hidayah. Nabi Nuh itu istri dengan anaknya, tidak anak saja. Kemudian Nabi Ibrahim, bapak yang dapat hidayah. Bahkan Rasulullah SAW, pamannya, kalau kita bahasakan bahasa kita, Pak Etek beliau, itu tidak mendapatkan hidayah. Ini hidayah hak mutlak Allah. Akan tetapi buah kesabaran Nabi Ibrahim, kendati pun ayahnya tidak dapat hidayah, tapi Nabi Ibrahim punya keturunan yang subhanallah, keturunan saleh. Dari Nabi Ismail runut ke bawah, lahirlah Rasulullah SAW. Dari Nabi Ishak lahirlah Nabi Yakub, Nabi Yusuf, terus ke bawah nabi-nabi yang diutus ke Bani Israel sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Artinya Bapak Ibu, apa yang kita pahami di sini? Nabi Ibrahim sukses menelurkan atau memberikan estafet keluarga soleh kepada keturunannya. Makanya kalau kita kembali merujuk kepada surah Ibrahim misalnya, atau surah Al-Baqarah yang juga mengisahkan Nabi Ibrahim, ketika Allah memberikan suatu reward atau penghargaan kepada Nabi Ibrahim, qala inni ja'iluka lin-nas imama, aku akan jadikan engkau wahai Ibrahim sebagai tauladan bagi manusia banyak. Tapi Nabi Ibrahim tidak merasa senang sendiri. Beliau jawab, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, kalau engkau jadikan aku teladan bagi manusia, jangan cukup di hamba saja Allah, tapi begitu juga kepada keturunanku. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka keturunan Nabi Ibrahim ya terlahir dan banyak menjadi nabi. Dan ini juga berkat doa beliau, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku ya orang yang senantiasa mendirikan salat, begitu juga dengan keturunan aku. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Allah, tolong terima permohonan ini. Nah, jadi kita lihat di ayat 49-50 surah Ibrahim ini, falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu Ishaq wa Yaqub. Ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka, artinya orang-orang kafir, dan dari apa yang ya mereka sembah selain Allah, maka kami berikan anugerah, yaitu Ishaq dan Yaqub. Wa kullan ja'alna nabiyya, dan semuanya kami jadikan nabi. Wa wahabna lahum min rahmatina, dan kami cucurkan bagi mereka rahmat kami. Wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya, dan kami jadikan buah tutur yang baik lagi tinggi. Artinya di sini kisah Nabi Ibrahim beserta keturunannya, baik itu dari Nabi Ismail maupun dari Nabi Ishaq, menjadi buah tutur atau cerita teladan bagi orang banyak. Sampai hari ini kita tidak menemukan celah dari kisah Nabi Ibrahim. Kita tidak menemukan celah daripada Rasulullah SAW. Inilah buah kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Kendati pun ayahnya tidak mendapatkan hidayah, tapi Allah muliakan dengan keturunannya, keturunan yang saleh. Maka artinya di sini, kalau kita melihat pendidikan salat, kemudian berbakti kepada orang tua, ini adalah modal utama kita untuk mencetak generasi saleh. Tanpa yang tiga ini, mustahil kita akan mewariskan keluarga yang saleh. Nah, ini yang kita ambil dari kisah beberapa antara orang tua dengan anak. Tadinya ada sebelumnya Nabi Yahya dengan Nabi Zakaria, Nabi Zakaria dengan Yahya, bapak dengan anak. Maryam dengan Nabi Isa,
ibu dengan anak. Sekarang Nabi Ibrahim dengan ayahnya, anak dengan bapak. Jadi memang ya perlu kita ya mengambil hikmah atau pelajaran dari surah Maryam ini, 3 pokok utama tadi, yaitu mendirikan salat. Artinya keluarga, anak kita, keturunan kita memang harus kita tekankan dalam perkara salat ini. Kemudian hubungan dengan manusia dengan saling memberi, saling berbagi dan berbakti kepada orang tua. Demikian lakum minni hubbu wa du'a. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.